semua, pada video kali ini kami akan membahas mengenai pemisahan minyak atsiri dari daun eukaliptus. Adapun kelompok 20 beranggotakan Febri, Adit, dan Getniken. Mari bahas terlebih dahulu mengenai eukaliptus. Eukaliptus merupakan salah satu tanaman bersifat fast growing yang memiliki kandungan senyawa kimia berupa flavonoid, terpenoid, dan tanin. Daun dan cabang dari beberapa jenis eukaliptus ini menghasilkan minyak yang merupakan produk penting dalam dunia farmasi. Destilasi merupakan suatu proses pemisahan komponen berupa cairan atau padatan dari dua macam campuran atau lebih berdasarkan perbedaan titik uapnya. Ada 4 jenis destilasi: destilasi sederhana, bertingkat, azeotrop, dan destilasi uap. Dalam video ini kita akan membahas mengenai destilasi uap. Destilasi uap merupakan suatu metode isolasi zat organik yang tidak larut dalam air dengan mengalirkan uap air sesuai dengan prinsip penurunan titik didih campuran. Prinsip kerja dari destilasi ini adalah mendestilasi campuran senyawa di bawah titik didih dari masing-masing senyawa campurannya. Aplikasi dari destilasi uap adalah untuk mengekstraksi beberapa produk alam seperti minyak eukaliptus dari tanaman eukaliptus. Baik, yang selanjutnya adalah metode kerja. Yang pertama, yaitu disiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Alat yang digunakan diantaranya yaitu hot plate, labu bio, labu didih, statif dan klem, separator, kondensor, pipa water in, pipa water out, Erlenmeyer, pipa penghubung, dan bak air. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu daun eukaliptus dan aquades. Yang kedua yaitu dimasukkan daun eukaliptus ke dalam labu bio dan air ke dalam labu didih. Yang ketiga yaitu disusun kedua labu tersebut dengan labu bio yang berisi daun eukaliptus diletakkan pada bagian atas dan labu didih yang berisi air diletakkan pada bagian bawah. Rangkaian tersebut disanggah menggunakan statif dan klem. Yang keempat, yaitu dirangkai alat destilasi lainnya, seperti kondensor, bak penampung air dingin, pipa water in, pipa water out, dan separator. Lalu diletakkan hot plate pada bagian bawah labu distilat yang berfungsi untuk memanaskan labu. Selanjutnya, kita akan membahas mekanisme kerja alat destilasi uap. Setelah alat terpasang sempurna, dinyalakan hot plate dan air yang dipanaskan akan berubah menjadi uap. Uap ini akan melewati tumpukan daun eukaliptus dan membawa minyak atsiri yang terdapat di dalamnya dengan menjenuhkan bersama uap. Selanjutnya, uap tersebut akan melalui pipa yang terhubung ke kondensor. Uap yang membawa hasil tadi nantinya akan didinginkan pada kondensor yang berbentuk tabung dan berisi pipa spiral panjang dengan bentuk melingkar di dalamnya. Bagian luar pipa spiral akan dingin akibat adanya air dari bak penampung air pendingin sehingga mampu mendinginkan uap yang melewatinya. Uap yang diinginkan tersebut akan berubah menjadi kondensat dan keluar menuju separator. Hasil dari proses ini disebut destilat. Destilat yang dihasilkan dari proses destilasi ini berupa dua fase, yaitu air dan minyak yang akan keluar dari kondensor secara bergantian. Setelah dua bagian ini terlihat memisah, maka fase air atau hidrolat akan dibuang melalui bagian bawah tabung, sedangkan senyawa yang diinginkan, dalam hal ini minyak eukaliptus, diambil dari atas. Selanjutnya, metode standarisasi. Minyak eukaliptus yang diperoleh diuji nilai rendemen dan karakteristiknya, terutama karakteristik fisika dan kimianya. Nilai rendemen minyak dihitung dengan persentase perbandingan output dengan input daun eukaliptus pada distilasi.
Karakteristik fisika dan kimia minyak eukaliptus yang diuji diantaranya 1. Warna minyak, 2. Bau minyak, 3. Berat jenis, 4. Kelarutan dalam etanol 80%, 5. Indeks bias, dan 6. Kadar sineol yang disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Berikut adalah pustaka yang kami gunakan dalam menyusun video ini.